Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi PJUK kelas 3, tema 7, subtema 4, yaitu menjaga keselamatan diri dan orang lain di pantai dan di kolam renang. Selain berenang di kolam renang, biasanya anak-anak juga senang berenang di pantai. Berenang adalah aktivitas yang menyenangkan. Hampir setiap anak senang berenang. Tetapi meskipun berenang adalah hal yang menyenangkan, tetapi tetap memiliki resiko bahaya, misalnya tenggelam. Nah, maka dari itu, pada saat berenang di kolam renang maupun berenang di pantai, kita harus menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Selanjutnya, kita akan belajar cara menjaga keselamatan diri dan orang lain ketika berenang di pantai. Cara menjaga keselamatan diri dan orang lain ketika berada di pantai yaitu: yang pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Yang kedua, menemani teman yang melakukan kegiatan di pantai. Dan yang ketiga, mengingatkan teman jika ada ombak yang besar. Yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Dan yang kelima, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara menjaga keselamatan diri dan orang lain ketika berada di kolam renang. Cara menjaga keselamatan diri dan orang lain ketika berada di kolam renang yaitu dengan mematuhi peraturan kolam renang. Peraturan kolam renang harus dipatuhi oleh semua pengunjung kolam renang, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak ataupun orang dewasa. Berikut ini adalah peraturan yang ada di kolam renang. Yang pertama, tidak mengalami penyakit kulit, penyakit mata, atau penyakit menular lainnya. Karena air kolam renang dapat tercemar oleh berbagai macam bakteri, jamur, dan virus sehingga menularkan penyakit kepada orang lain. Selanjutnya, yang kedua, memakai pakaian renang. Alasan utama mengapa kita harus menggunakan pakaian renang saat berenang adalah faktor kenyamanan ketika bergerak pada saat berenang. Pakaian yang terbuat dari katun maupun kapas akan menyerap lebih banyak air, sehingga akan terasa berat saat digunakan untuk berenang.
Selanjutnya yang ketiga, tidak membawa makanan ke dalam kolam renang karena dapat mengotori air di dalam kolam renang. Selanjutnya yang keempat yaitu tidak membawa binatang peliharaan karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Selanjutnya yang kelima yaitu membilas seluruh anggota tubuh sebelum berenang. Hal ini dilakukan agar kotoran di tubuh tidak terbawa ke air dan membahayakan pemakai kolam renang yang lain. Selanjutnya yang keenam yaitu tidak meludah dan buang air kecil di kolam renang karena dapat menyebabkan berbagai penyakit yang berbahaya bagi kesehatan diri sendiri dan orang lain. Efek secara langsung yaitu kolam renang menjadi kotor dan bau. Selanjutnya yang ketujuh yaitu tidak memakai alas kaki ke area kolam renang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan air di dalam kolam renang. Selain itu, agar para perenang dapat lebih leluasa bergerak di kolam renang tanpa terganggu benda yang menempel di kakinya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu tidak berlarian di tepi kolam renang. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecelakaan di kolam renang. Misalnya terpeleset atau tercebur ke dalam kolam renang. Selanjutnya yang kesembilan yaitu tidak melompat ke dalam kolam. Melompat ke dalam kolam dapat menimbulkan resiko cedera. Apalagi jika kita tidak mengetahui kedalaman kolam atau melompat ke kolam yang dangkal, serta jatuh dengan posisi yang salah, dapat beresiko terbentur ke dasar kolam. Hal ini menimbulkan cedera serius, bahkan menyebabkan kematian. Selanjutnya yang ke-10 yaitu tidak bermain-main di dalam kolam. Misalnya seperti bercanda berlebihan atau bermain gendong-gendongan di sekitar area kolam renang. Hal ini berbahaya karena dapat melukai diri sendiri dan orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.